Ternyata jenis bunga yang bau bukan hanya jenis bunga bangkai. Ada lagi namanya Dracunculus vulgaris. Kalau dilihat secara sekilas bunga ini indah, tapi baunya itu loh, seperti bau daging busuk. Siapa yang suka menanam jenis bunga ini di pekarangan rumahnya? Umumnya kita suka menanam jenis bunga yang indah dan wangi. Kalaupun kedua jenis bunga ini ditanam bersamaan, maka akan semakin tercium, semakin terasa perbedaan bau yang wangi maupun bau yang busuk. Nah, dalam kehidupan bersama di komunitas manapun kita berada, sangat mungkin kita merasakan adanya konflik karena ada orang-orang yang dianggap orang jauh dan ada orang yang dekat. Susah sekali menyandingkan kedua kutub ini untuk bisa bersama berjumpa di tengah, menjalin kerjasama sinergis, sehingga menjadi daya yang kuat untuk membangun komunitas. Lebih jauh lagi adalah menjadi daya dukung panggilan atau vokasi, keberadaan dan kehadiran komunitas itu di tengah-tengah masyarakat luas sebagai garam dan terang dunia. Paulus berkata dalam surat Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14, "Tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kristuslah melalui pengorbanannya menjadi penyatu, menghubungkan, memperjumpakan mereka yang jauh dengan mereka yang dekat. Dalam Kristus ada damai sejahtera yang menjadi daya tarik menarik kedua kutub ini untuk berada di tengah-tengah berdampingan. Menggeser ego, kepentingan pribadi dan kelompok yang membuat mereka menjadi orang yang dijauhkan untuk berada dalam posisi di tengah, berada dalam Kristus. Demikian juga mereka yang dikatakan sebagai orang dekat. Mereka pun ditarik untuk mengkritisi kedekatan mereka. Apakah dekat itu artinya berada dalam Kristus? Atau merasa diri dekat dengan Kristus, tetapi justru mereka menjadi orang-orang yang dijauhkan oleh sesamanya. Karena kesombongan, tinggi hati, merasa benar sendiri. Berada dalam Kristus, berada dalam kebersamaan dalam perdamaiannya, pengampunannya, berada dalam kasih-Nya. Mari kita melatih diri untuk mengesampingkan ego yang membuat kita menjadi pemarah, kecewa, dendam, iri hati, merasa benar sendiri. Di dalam Kristus ada kebenaran, ada kerendahan hati, ada kasih yang besar, lebih luas, lebih dalam dari ukuran kita sendiri. Kalaupun kita berseteru, lakukanlah itu dalam kerendahan hati. Gunakanlah kata-kata yang bijak. Kewajiban kita adalah saling menasehati, saling membangun. Ini semua bagaikan bunga yang harum mewangi dan bukan saling menghina, saling memarahi, saling menyakiti. Itu bagaikan bunga yang bau karena menjauhkan diri dari sesamanya. Saudara-saudara, berbeda itu wajar dan alamiah, sah-sah saja. Tetapi ketika berkonflik, tidak perlu juga kita menjadi bau. Mari kita tetap menjadi bunga yang wangi. Kita menyadari bahwa Kristuslah juru selamat kita. Mari kita melatih diri untuk memiliki karakter Kristus, Sang Raja Damai yang mempersatukan kita berada di dalam dirinya, dalam pelukan kasih-Nya. Amin. Tuhan memberkati.